kepada saya apa penyakit Pak Gembala. Tidak satu pun dokter yang bisa menyatakan penyakit saya. Tapi sayalah yang tahu apa yang ku alami. Akulah yang tahu bagaimana aku melepaskannya. Dan tidak perlu orang lain melepaskan itu. Hanya satu nama yang perlu menolong saya, yaitu ada roh Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Katakan aku juga butuh roh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita lihat firman Tuhan hari ini. Shalom yang di luar, amin. Pak Seikum dan Ibu di sana ya. Terima kasih semua boleh duduk bersama-sama. Tadi malam waktu saya rapikan datang ke sini, saya juga berpikir kenapa harus saya taruh bangku di dalam, dan ternyata harus dikeluarkan lagi. Haleluya. Kita bersyukur untuk itu. Kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas, saudaraku, pasal yang ke-23 ayatnya 34. Dan nanti kita baca dari atas. Haleluya. Injil Lukas pasal 23. Intinya nanti dari ayat 1, tapi kita coba baca dulu di ayat 34, saudaraku. Ada amin? Ada amin? Hari ini kita diingatkan kembali, saudara masih hidup karena ada Yesus mati untuk kematian. Saudara masih hidup karena Yesus memberi napas dan waktu kesempatan untuk saudara dan saya. Itulah kita datang hari ini kepada Tuhan. Dan ibadah kita ini bukanlah ibadah rutinitas atau biasa saja, tetapi ada yang kita letakkan. Amin. Tadi pujian kita berkata, ku letakkan semua hidupku. Amin. Mungkin kau lagi masalah, lagi bermasalah, lagi banyak masalah, letakkan saja. Jangan pikul terus masalahmu itu. Yakinkan ada Tuhan bersamamu. Haleluya. Kita baca bersama-sama ayat 34. 2, 2, 3 ya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat, dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Tema firman Tuhan hari ini buat saudara dan saya adalah kasih yang dahsyat kalau masih ada kesempatan mengampuni. Ada amin? Sia-sia semua yang aku kerjakan ini kalau besok aku mati kembali jadi tanah dan tidak kembali ke surga. Hari ini bicara kematian Yesus adalah bicara membangun hubungan dengan Tuhan. Ada amin? Saudara paham dengan saya? Yesus sendiri tidak mau satu orang pun di antara saudara dan saya binasa. Tetapi kita sendiri tidak menghargai itu. Itulah seorang gembala akan mempertanggungjawabkan setiap jiwa-jiwa yang dipercayakan digembalakan. Itulah gembala harus menangisi jiwa-jiwa yang tidak mau datang kepada Tuhan. Itulah jiwa-jiwa yang menjauhkan diri dari Tuhan. Bukannya kita menyenangkan Tuhan, tapi kita menyakiti hati Tuhan. Apakah dari kita tidak mau beribadah menyenangkan hati Tuhan atau menyakiti hati Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Saudara kalau masuk ke rumah sakit, pulang dari sana pasti sembuh. Saudara datang ke mall masuk, pulang akan sukacita. Tapi kalau saudara datang ke gereja, pulang bawa apa? Tanya kiri kanan bawa apa? Tanya jelas. Habis dari sini kita bawa apa? Saudara menjadi bebas karena kau telah meletakkan segala bebanmu kepada tangan Yesus. Haleluya. Ada haleluya. Lalu kita akan bernyanyi nanti, melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Coba sama-sama. Tuhan lebih dulu. Dia lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Sakit hatimu yang dibuat orang kepadamu tidak sebanding dengan sakit Tuhan yang kau buat. Orang-orang yang menyakitimu dan yang kau sakiti belum mati untukmu, tapi Yesus sampai mati untukmu dan saya. Amin. Makanya hari ini dikatakan bahwa Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Kalau saudara adalah pengikut Yesus, saudara adalah Kristen, wajib mengampuni. Amen. Tidak ada hakmu menyimpan kesalahan orang lain.
Tidak ada hakmu menghitung-hitung kekurangan orang lain, tapi hitunglah kekuranganmu. Saya mau bertanya kepada diriku dan dirimu, apakah Tuhan menyuruhmu seperti itu? Kapan? Di mana? Tuhan hanya berkata, ampuni mereka, kalaupun mereka melakukan jahat kepadamu, kalaupun kau baik, mereka tidak mengerti membalas kebaikan. Tapi suatu saat nanti Tuhan akan menjamah dia, akan mengerti. Haleluya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Sama-sama katakan. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Allah itu rela datang menjadi manusia. Tetapi kamu tidak rela menjadi pelayan. Kamu tidak rela dihina. Kamu hanya suka disanjung. Kamu senang kalau ditinggikan orang. Semua yang kau cari itu untuk siapa sebenarnya? Saya mau bertanya pasti tidak dengan saya. Kalau malam ini Bapak dengan saya dipanggil, untuk siapa semuanya itu? Kalau gitu apa untukmu dan saya? Apakah cukup peti mati satu tempat dan kuburan paling bagus San Diego? Lalu semua jemaat itu gak mau pulang dari kuburan gara-gara saya? Lalu pertanyaannya, siapa yang menyambutmu? Adakah malaikat menyambutmu ketika kau mati besok? Maka hari ini Yesus mati, disalibkan. Hari ini pun matikan cara hidupmu yang lama. Katakan kiri kanan, matikan cara gayamu lama. Eda bilang. Bilang. Gayamu itu tidak diterima Tuhan, bilang. Terlalu banyak gaya. Jangan. Saya mau hari ini di antara saudara sebagai jemaat Tuhan, kalau kau pernah saling menggigit, saling menyakiti, tapi hari ini saling mengampuni. Amen. Ada haleluya. Kalau saat ibadah ini pun berjalan, kau pengen mengampuni orang lain, bergerak, jangan malu, kasih contoh kepada yang lain. Bahwa kau punya pengampunan yang hidup. Amin. Jangan malu-malu. Siapa tahu itu istrimu, siapa tahu suamimu, siapa tahu anakmu, siapa tahu orang tuamu, adikmu, kakakmu, bakal pendeta ini. Lepaskan semuanya itu. Lepaskan. Sebab apa kau lepas di bumi, lepas di surga. Menjadi pelayan sama seperti itu, tanpa salah, dipersalahkan, bahkan disalibkan, harus mati. Itu konsekuensi. Kita lihat ayat 1, cepat. Bersama-sama. Haleluya, kita lihat. Ayat 1 berkata kepada kita, judulnya adalah Yesus di hadapan Pilatus. Kalau Yesus di hadapan persidangan, besok sesudah kamu dari bumi ini akan disidang. Haleluya. Jangan lupakan hal itu. Tidak ada orang begitu mati masuk surga atau masuk neraka. Disidang dulu. Persiapkan. Sekarang kita lagi ada persidangan MK. Tidak menerima kekalahan dan kemenangan itu, maka harus disidang lagi. Kita pun besok tidak cukup kau mati, tapi harus disidang. Apakah kau masuk atau tidak? Ayat 1 lalu berkata 2, 3 ya. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa. Orang yang tidak salah dibawa menghadap persidangan. Ayat 2 cepat. 2, 3 ya. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah dikatakan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu kamu akan dituduh macam-macam. Maka saya katakan, kalau kamu dituduh macam-macam, kata orang, katanya, jangan marah dulu. Ini gak langsung kamu panas. Biarkan orang mengatakan kamu itu dodol. Kamu bukan dodol, kamu manusia. Biarkan saja. Ada orang bilang kalau Bapak itu pendeta gak benar. Biarkan mulut orang gak benar mengatakan kau tidak benar.
Biarkan saja. Karena kau tidak mati karena perkataan itu, tapi kamu mati kalau firman yang berbicara. Ada haleluya. Amin. Lalu ayat 3 berkata, 2-3 ya. Pilatus bertanya kepadanya, Engkau raja orang Yahudi? jawab Yesus. Engkau sendiri yang mengatakan. Bukankah saudara yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Amin. Saudara berkata Yesus ada pada dirimu? Apakah seperti itu sifat Yesus? Kalau hidupku bukan aku lagi tapi Yesus, maka karakterku pun mengikuti karakternya. Katakan amin. Ayat 4. 2-3 ya. Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak mendapati kesalahan apapun. pada orang ini. Sudah jelas hakim mengatakan tidak kutemukan kesalahan. Maka kalau saudara tidak punya kesalahan menjadi salah, ini membantumu. Memang kamu sudah diatur harus seperti ini. Tapi ingat, nanti di belakang ada pembelaannya, men. Ayat selanjutnya, ayat 5. 2-3 ya. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya. Ia mulai dengan Lea dan sudah sampai terus diperdalam. Betul. Dia telah menyesatkan. Saya sendiri pun sebagai pendeta, gara-gara saya tidak melakukan apa-apa lagi dikatakan sesat. Dia sudah sesat, tidak seperti kita lagi. Siapa yang sesat sebenarnya? Yang keluar dari kegelapan atau berjuang dalam kegelapan? Memang kalau cuma satu yang putih, 10 yang hitam, kau akan menjadi aneh baginya. Lihat kiri kanan yang hitam itu. Bajunya aja yang hitam, amin. Amin. Hatimu putih seperti salju. Itu yang Tuhan inginkan daripada amin. Ada amin. Saya percaya sekali jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil mengampuni dosa. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 8, 9, 10, 12 baca itu nanti. Tidak ada Tuhan perintahkan jangan mengampuni, selalu katakan ampuni dia. Haleluya. Glory ayat 6 bersama-sama 2-3 ya. Ketika Pilatus sebentar hari itu, ia bertanya, apakah orang ini seorang Galilea? Terus terus lalu ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Herodes ini adalah yang mengadili kedua. Tadi pertama siapa? Pilatus. Tapi Herodes dia ingin melihat Yesus melakukan mukjizat. Di saat penderitaan orang mau melihat mukjizat. Sama. Nanti lihat, 2 penyamun itu masih ngomong, kalau kau Tuhan, bebaskan dong kita dari sini. Kalau kamu pendeta, kenapa harus sakit? Kalau kamu hamba Tuhan, kenapa miskin? Saya mau tanya, kalau kamu orang Kristen, kenapa susah hidupmu? Kenapa 17 tahun gereja ini gini aja terus kita? Itu rahasia. Yang penting hatimu tetap ada Tuhan, amin. Di hatimu ada Tuhan. Lalu ayat selanjutnya 9, 2-3 ya. Ia mengajukan banyak pertanyaan. Makanya kalau banyak orang ngomong, banyak cerita, banyak bertanya, kau usah jawab. Capek menjawab orang bodoh. Lebih baik menghadapi 1000 dokter daripada 1 orang bodoh. Tetap kebodohan yang nomor. Haleluya. Sampai firman menulis, sekalipun orang bodoh ditumpuk dengan daun singkong, tetap kebodohan yang nomor. Itu sudah ada. Jadi kalau kau masih marah dengan orang bodoh, kau yang bodoh. Katakan dulu kiri kanan. Kalau kamu marah dengan orang bodoh, kau yang bodoh bilang. Ada di sini bapak-bapak bilang istrinya bodoh. Ada istri bilang suami bodoh. Yakin? Banyak. Banyak.
Pengakuan yang ditunggu ada di bawah. Bahasa orang Batak bilang otonion. Lalu ibu istri yang bertanya, ngapain kamu mau menikahin aku orang bodoh ini? Orang bodoh bisa melawan juga ya. Oto. Tapi sebentar lagi juga, ini juga oto-oto ini. Pura-pura dicium padahal menjual. Pura-pura on, pura-pura ego. Tapi dialah menjual nanti. Kita lihat siapa namanya. Semua tahu. Ada Yudas di sini. Salam kiri kanan kalau ada Yudas. Haleluya. 2, 3 ya. Lalu kita lihat terus. Ayat 10. Bersama-sama 2, 3 ya. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Ada amin? Jadi kalau kamu orang hebat, izinkan tuduhan yang besar terjadi kepadamu. Lalu tunjukkan imanmu yang besar melepas kau dari tuduhan itu. Haleluya. Tidak usah membela diri. Pak, kasihan Bapak begini. Diam aja. Diam aja. Gak usah perlu dijawab-jawab kayak gitu-gitu. Orang bilang Bapak katanya orang hebat. Diam aja. Diam aja. Itu tidak perlu. Tapi berilah jawaban kepada orang kalau bertanya tentang siapa Yesus sebenarnya. Ada amin? Kasih tahu kepada siapa Yesus itu. Dia tidak hanya sekedar Tuhan, bukan sekedar hanya penyembuh, tidak. Itu saya katakan tadi pagi kepada istri saya. Hari ini kita harus semangat. Amin. Sebab hari ini kita diingatkan bahwa segala penyakitmu telah disalibkan. Haleluya. Dan mati hidupmu tergantung Tuhan. Lalu ayat 11, 2, 2, 3 ya. Maka mulailah Herodes lalu mengirim dia kembali kepada. Bayangkan sudah dibawa ke Herodes, dibalikkan lagi. Ini kejadiannya dari pagi sampai siang ini. Sudah 3 pengadilan dihadapi. Tadi dari pertama dari Pilatus, kembalikan kepada Herodes. Sekarang Herodes kembalikan kepada Pilatus. Ayat 12. 2, 3 ya. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes. Sebelumnya Herodes dan Pilatus itu musuh. Tapi demi memastikan Yesus, mereka menjadi bersahabat. Jadi kau usah heran, dulu orang itu rantam, tapi hari ini bisa kawan gara-gara untuk membuli dirimu. Coba, bisa, karena mereka itu sahabat dosa. Mereka punya tujuan yang sama. Kalau mereka tidak punya tujuan yang sama, nggak mungkin mereka sahabat. Saudara juga kalau bersahabat dengan orang benar, karena hidupmu benar. Gak usah ngomong satu lagi. Ya. Ayat 13 bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Lalu Pilatus. Terus 14. Dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu sendiri bahwa aku telah menyesatnya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang aku lakukan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Tidak ada yang didapati kebenaran tuduhan itu. Suatu saat juga, apapun tuduhan orang kepadamu, kalau tidak ada bukti dan saksi, itu akan batal sendiri. Maka saya katakan, biarkan waktu yang menjawab. Haleluya. Haleluya. Itu saya katakan tadi. Ada yang tahu di sini apa sakitku? Tidak ada, bahkan saya bawa ke dokter pun dokter tidak mengatakan sakit apa. Tapi sesungguhnya aku tahu apa yang membuat aku sakit. Dan yang membuat aku sakit adalah aku sendiri, bukan siapa-siapa. Hidup ini harus bisa menerima kenyataan, amin. Ada amin? Harus terima kenyataan itu. Dan kalau kamu sudah gak mampu lagi, letakkan ketidakmampuanmu di tangan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku hadir padamu. Ketika saya merasa mulai lemah sekali, tidak berdaya lagi, bahkan berdiri pun harus dibantu. Jam 1 pagi, jam 2 pagi saya duduk. Katakan, Tuhan, apakah
cara hidup harus seperti ini? Harus susah berdiri? Apakah harus mengalami kepala pecah-pecah begini? Tuhan, sekali lagi aku tidak mau berhenti apapun kata Tuhan. Aku terus akan berjalan. Haleluya. Ada amin? Orang bilang memang harus sakit dan istirahat. Tidak bisa juga. Karena otak ini gak bisa diam. Boleh badanmu, kepalamu pakai bantal, tapi otakmu gak mungkin pakai bantal. Tetap dia muter. Dia tetap bekerja. Yang pasti gak bekerja untuk diri sendiri, tapi untuk semuanya. Haleluya. Ada amin? Haleluya. Terus ayat 15 bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman. Tidak ditemukan alasannya dia harus dihukum mati. Tidak ada kesalahan yang dijumpai pada diri Yesus, tapi dia harus mati. Lalu ayat 16 segera, cepat. Terus ini hari raya besar, amin. Biasanya ada remisi-remisi hari ini, betul? Lihat orang-orang di penjara itu, di sana ada remisi? Ada remisi. Kecuali ada orang khusus tidak ada remisi. Tetapi biasanya hari-hari besar begini ada pengampunan, ada remisi, ada kelonggaran. Apalagi kalau dia di dalam berbuat baik dan benar, maka ditambahkan perbuatan-perbuatan remisinya. Demikian juga kita, kalau setiap hari kita mencoba mengakui dan tidak mengulangi kesalahan, ada remisi-remisi yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa remisi itu? Janji Tuhan akan digenapi kepada manusia. Lalu ayat 17-18, terus tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami. Siapa Barabas ini? Adalah pembunuh paling jahat yang layak dihukum mati. Kenapa? Karena mereka minta Yesus harus mati. Tetapi tidak ditemukan kesalahan yang bisa membuat dia dihukum mati. Sementara Barabas layak dihukum mati. Tetapi lihat, Barabas lepaskan, tapi Yesus salibkan. Ada waktunya orang benar, hidupmu benar, tidak lepas dari masalah. Ada orang banyak bikin masalah, malah diberi kelepasan kepadanya. Tapi ingat, ini baru di bumi. Ini baru di bumi. Belum sampai di surga kita bicara. Silakan berkoar-koar di bumi ini, apapun teriakanmu silakan. Tapi soal surga, engkau tidak punya hak sedikit pun berbicara di sana. Kita lihat nanti. Maka saya suka pujian berkata itu, satu kota tanpa malam itu. Aku rindu ke sana, aku rindu ke sana. Haleluya. Kenapa aku rindu ke sana? Sebab tidak ada alasan aku akan selamanya di bumi ini. Tidak ada alasan. Pasti mati. Umur saya sekarang sudah 50 berapa ya? 54. Berarti ada tinggal 16 tahun lagi lah untuk 70. Haleluya. Sedikit lagi kok. Gak banyak lagi. Gak banyak lagi. Apa yang nampak setinjak? Gak banyak lagi emang kita. Lebih baik membangun hubungan relasi dengan Tuhan Yesus yang punya surga. Haleluya. Haleluya. Mari bekerja sama dengan Yesus pemilik surga itu agar engkau punya tempat di sana. Haleluya. Tidak usah lagi relasi dengan dunia ini. Betul, selama di dunia ini kita butuh hak dunia untuk hidup dan makan. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Sebab kita tahu hari esok Tuhan menyertainya. Lalu ayat 19 dan 20 bersama-sama 2, 2, 3 ya. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan terus. Karena ia ingin melepaskan Yesus terus. Salibkan dia, salibkan dia. Jelas? Pokoknya salibkan dia. Pokoknya dia harus salah. Jangan kasih ampun dia. Kita yang mencuri tapi dia menjadi dituduh. Kamu yang berbuat jahat tapi dia menjadi korban. Itulah terkadang kita itu menerima apa yang tidak layak kita terima. Di situ. Dan kita lihat di sini, salibkan dia. Itulah hari ini
Seharusnya di setiap hidup kita ada salib. Amin. Kita lamati dari cara hidup yang lama. Apa cara hidup yang lama? Jauh daripada Tuhan itu. Pertama sekali, apakah baik mendengar suara Tuhan? Apakah baik mendengar suara Tuhan? Baik. Karena anak yang baik itu adalah anak yang mau mendengar orang tuanya. Bukan masalah apa dikasih anak, apa dikasih orang tua, tapi ada yang mendengarkan didengar. Ternyata hidup ini paling enak kalau mau kita didengar orang. Demikianlah Tuhan disenangkan kalau dia didengar. Amin. Apalagi kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jangan beri dunia mendapat kesenangan atas kamu melawan Tuhan. Dan saya percaya sekali, banyak cara kita tahu bagaimana kita hidup sukses dan berhasil. Tapi sekali lagi, saya sampaikan kepadamu sekali lagi, hanya di dalam Tuhan engkau bisa berhasil dan beruntung. Ada orang berhasil sementara. Hati-hati. Makanya kata firman Tuhan, selidiki dulu. Jangan cuma senang aja sementara. Haleluya. Lihat bapak ibu, lihat istrimu dulu sebentar. Atau ingatlah, waktu kalian pacaran, saya pacaran, apa yang kurang sih sebenarnya? Sempurna. Kita rela meninggalkan semuanya demi cinta. Sekarang kita menemukan surga di situ. Tapi sesudah itu selesai, mulailah cinta itu bertanggung jawab. Mulailah cinta itu kelihatan ada debu-debunya, ada duri-durinya. Untuk mendapatkan cinta seseorang, kau sanggup berpura-pura. Bayangkan zaman sekarang, tiba-tiba ada duri-duri pura-pura baik. Ada perempuan pura-pura rajin. Contoh-contoh nih, lihat saya kemarin, lihat baik-baik. Di rumahnya nggak pernah nyapu, tiba-tiba ke rumah keluarganya pura-pura nyapu. Seberapa lama kau tahan jadi orang manusia berpura-pura? Saudaraku, orang tahu melihat cara orang kerja serius, itu gaya hidupnya atau digaya-gayain. Makanya waktu kami masih duri-duri dulu, untuk menguji keterampilan seorang gadis atau laki-laki, sengaja dibuat sapu di depan pintu itu. Diambil apa tidak? Ada yang mengambil lalu disimpan. Ada yang ambil sapu, lihat dulu, sapu-sapu dulu. Itu tes pertama itu. Kalau zaman sekarang, tidak perlu diragukan soal masak, semua pintar masak. Amin. Amin. Masak air panas, masukkan Indomie, enak. Datang tamu 20 orang, masak air di panas, beli kopi kapal api atau kopi lain, sama rasanya, pintar bikin kopi. Coba. Kalau zaman dulu, kamu tidak mengerti saya. Bikin kopi saja kamu tidak ketemu rasanya. Coba. Hari ini pun, lihat hamba Tuhan dan bersama saya. Adakah Tuhan merasakan engkau menghamba kepada Tuhan? Apakah sehari-harinya kita menghamba kepada Tuhan? Ini kenapa saya sampaikan dengan keras, biarlah suara saya habis hari ini. Ini adalah hari perayaan kematian Yesus. Matikan semuanya gaya lamamu. Salam kiri kanan dulu, matikan gaya lamamu bilang. Matikan gaya lama kita. Salam semuanya. Salam. Ada haleluya. Gaya lamanya buang aja. Mari hidup apa adanya kita, haleluya. Capek kau menyembunyikan, orang udah lihat apa yang kau sembunyikan itu. Kau belum bersembunyi, orang udah lihat. Nah, cuma dia pura-pura nggak lihat aja. Kenapa? Karena nggak ingin mempermalukanmu. Tapi suatu saat begitu kau masalah, dikasih tahu kau bersembunyi. Itu modal besar itu buat dia. Makanya jangan izinkan segala kesalahan yang menghakimi besok. Makanya saya bilang, kalau ada jemaat Tuhan di sini, tahu saya punya dosa kesalahan, kamu tidak menegur, kamu lalu membuat saya besok masalah besar.
Lebih baik teguran yang nyata daripada ciuman yang Manis. palsu atau manis. Buat apa manis di awal, pahit di akhir? Haleluya. Ayat 22. Segera 2, 2, 3 ya. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan pun yang didapati padanya. Yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia. Lalu Lepaskannya. berapa kali Pilatus ingin melepaskannya? Dia sebagai hakim tidak menemukan salah. Tapi apa ujungnya? Suara terbanyak kita lihat ayat 22, 23. Tetapi dengan teriak mereka mendesak Dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Akhirnya mereka menang. Yesus jadi disalibkan. Lalu ayat 24 terjadi. Lalu Pilatus melakukan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Terus Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan. akhirnya penjahat itu dilepaskan. Yesus yang tidak salah menjadi dipenjarakan. Haleluya. Tapi kita lihat nanti ujung daripada orang yang bersembunyi sementara apa? Nanti ada dua penjahat di kiri kanan. Ayat 26, 27, 28. Terus. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Siapa seperti Simon Kirene mau pikul salib Yesus? Siapa? Siapa hamba Tuhan di sini mau mengambil persoalan jemaat? Siapa? Ada yang mau? Coba kita tes sekarang dulu. Kalau saya butuh ginjal satu, siapa mau ngasih? Enggak ada. Enggak ada. Jujur ya. Kalau saya butuh duit, siapa mau ngasih? Lebih berat duit daripada ginjal malah ya. Coba. Tetapi kita berani berkata, aku mengasihi. Kalau mengasihi itu artinya, aku rela mati, yang penting kamu hidup. Ada men? Jangan dulu kata-kata apa ini, kasih itu, jangan terlalu terbiasa kata-kata kasih. Kasih itu adalah pengorbanan. Kasih itu sesuatu perbuatan yang tidak biasa, tapi luar biasa. Itu kasih. Contoh kalau kamu sakit dikunjungi, itu biasa. Tapi ada orang begitu jahat hidupnya, kamu tahu sakit, kamu datang menghampirinya, kau sampaikan berita keselamatan, kau obati dia, kamu kasih dia makan, itu baru luar biasa. Ada men? Ada men? Amen. Maka saya belajar siapa sesama kita tentang orang yang disambung. Pendeta lewat, orang percaya lewat, itu bukan kita. Orang Yahudi lewat, bukan bangsa kita. Tapi ada orang tidak beragama lewat, diberi jaminan, disembuhkan, diobati. Amin. Itulah sesama kita. Itulah yang peduli dengan kita. Haleluya. Bukan orang-orang kita. Kita lihat hidup kita nanti selanjutnya. Ayat 27-28. Terus, ya. Sejumlah besar orang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Lalu? dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Tangisilah dirimu sendiri dan keluargamu, sebab dosamu lah membuat dia mati. Saya pun harus menangisi. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikanlah dosaku di dalam kasih-Mu. Kata ku datang. Ku datang Tuhan.
Saudara terbayang nggak? Saudara jadi bersih padahal kau nggak membersihkan dirimu. Terkadang kamu tuh sakit, sembuh kamu tidak menghargai itu. Anak-anakmu di perjalanan selamat, kau pikir itu gara-gara kekuatanmu. Gereja ini bisa bertambah, bisa maju terus, dia pikir gara-gara pelayanan yang hebat. Tidak. Semuanya Tuhan yang izinkan semua terjadi. Ada amin? Makanya sekarang pun apapun keadaanmu yang berat, katakan Tuhan, aku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong saya. Ketika saya mendengar perkataan itu, seorang nabi tidak dihargai di halaman rumahnya sendiri. Seorang pelayan Tuhan tidak dihargai di rumahnya sendiri. Itu aku berkata, ku datang Tuhan, datang padamu, sucikanlah dosamu di dalam darahmu. Kalau kau tertolak di rumahmu karena kau jadi orang benar dalam Tuhan, menangislah kepada Tuhan. Jangan sampai itu mengubah hidupmu. Gara-gara kau menyenangkan orang, kau menyakiti Tuhan. Inilah sesungguhnya aku tangisi selama ini. Bagaimana kami Tuhan hanya untuk mencari kesenangan dari orang, kami sanggup melupakanmu. Hanya kami pengen orang sukses banyak duit, kami bisa melupakanmu. Sementara sesungguhnya hidup kami ini adalah belas kasihan Tuhan. Hari ini Tuhan bilang kau pergi, pasti pergi. Tapi hari ini Tuhan bilang, aku beri waktu kepada musuh-musuh. Haleluya. Cobalah sekali-sekali kita mengeluarkan air mata untuk hal seperti ini. Tangisi dulu orang-orang di sekelilingmu itu, yang mereka menganggap tidak penting melakukan hal yang baik dan yang benar. Tetapi kau sadar melakukan yang jahat itu adalah dosa. Melakukan yang jahat itu adalah akhirnya di tempat yang jahat. Inilah hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri. Tidak usah kau marah-marah kepada anakmu yang mereka tidak bisa apa-apa, tapi tangisilah, berdoalah untuk mereka dulu. Saya katakan sekali lagi, kau tidak bisa mengubah apa-apa, tetapi kalau Yesus bersamamu, semua bisa diubah. Kamu jangan terjebak dengan satu pikiran yang tidak baik. Senangkanlah Tuhan, kau pasti disenangkan. Ayat 29, 30, 31. Cepat. 2, 2, 3 ya. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahaya perempuan nganggur dan laki-laki tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu 30. Maka orang akan mendekat kepada gunung-gunung, runtuhlah dan kepada bukit-bukit, timbullah. Terus 31. Sebab kalau orang berbuat demikian dalam kayu hidup, maka yang berjaya dengan kayu ini. Terus. Dan ada juga di diri dua orang, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama dengan Lalu. Mereka sampai di tempat tempur. Mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kiri. Lalu 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membangi pakaiannya. Lalu terus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejar dia, katanya. Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Terus. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Terus lagi. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan keras kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Amin. Bukan Tuhan tidak sanggup menyelamatkan saudara dan saya, tetapi Tuhan juga mau engkau mau menyelamatkan dirimu juga. Haleluya. Karena apa Tuhan mau, engkau juga mau.
Saya tahu hari ini pun Tuhan mau semua harus bertobat. Pertanyaannya, apakah kau mau seperti Tuhan mau? Bukan Tuhan tidak mau kau sukses hari ini, tapi kau mau kau sukses hari ini juga. Haleluya. Dan itu saya katakan, saya sepenuhnya mengambil hati untuk melayani Tuhan. Dan saya tahu jemaat Tuhan itu akan diberkati Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita tidak diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Lalu orang masih menuntut, kalau betul kau Tuhan, lepaskan kita dari hukuman ini. Lalu orang juga berkata, kalau buktinya Tuhan ada, kenapa hidup kita begini terus? Sebenarnya Tuhan tidak pernah membuat hidupmu begitu terus. Yang menjadi pertanyaan Tuhan, Dia mau datang tapi hidupmu begitu terus. Kenapa kita tidak mau berubah sedikit saja? Kenapa kita tidak mau mengubah gaya hidup kita sedikit saja? Boleh gak kau semakin diberkati Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan? Saya ulangi pertanyaan, boleh gak kamu semakin dekat dengan Tuhan karena kamu semakin diberkati? Seharusnya itu yang terjadi, bukan kita makin jauh dari Tuhan. Memang benar, akar segala dosa adalah cinta akan uang. Karena uanglah engkau rela melakukan sesuatu berlawanan dengan hati-mu sebenarnya. Kita sudah tahu itu salah, tapi kita paksakan terus. Tapi hari ini, salib Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Amin. Sampai hari ini saya lihat, saya cemburu saudaraku. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, hari ini kulihat mereka menikmati benar. Benar kata firman Tuhan, anak cucunya tidak kekurangan dan tidak minta-minta. Dan itu kerinduan saya besok. Itu. Ada yang tahu hari ini siapa besok nanti di antara kita? Tidak ada. Tidak ada. Dan hari ini kau tidak sanggup melihat orang ini adalah orang-orang besok diberkati Tuhan luar biasa. Harusnya kita sanggup. Makanya kita berkata, aku lihat di wajahmu penuh kemuliaan Tuhan. Kalau ini kita, aku lihat wajahnya itu kayaknya lagi rusak, dia lagi hancur. Hanya sebatas bercerita gitu saja. Mereka butuh sentuhan, amin. Hadir dan datang kepada. Haleluya, haleluya. Yohanes 3:16 berkata, tundukkan hatimu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan begitu cinta kepadamu dan saya. Bolehkah kau sebentar tutup mata? Bolehkah kau mengatakan kepada Yesus bahwa begitu Tuhan cinta kepadamu? Karena itulah Tuhan berkata hari ini, jangan lagi hidupmu yang lama. Jauhkan hidupmu dari cara hidup yang lama itu, yang semuanya itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tapi cobalah sedikit kau mengerti maksud Tuhan. Dan mulailah tundukkan kepalamu kepada perkataan firman, ya Tuhan, aku datang, aku datang, aku datang. Bukankah Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukankah bumi dan surga adalah semua ciptaan? Dan hari ini juga, salibkan semua perbuatan-perbuatan yang lama itu. Kita bukan sekedar datang hari ini mengingat Yesus salibkan, tapi lebih daripada refleksinya adalah salibkan hari ini semuanya itu. Dan kau akan sanggup berkata, aku tidak mampu lagi membencimu, aku tidak mampu lagi memikirkan kejahatan terhadapmu, sebab hidupku telah diubah Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Kiralah bersyukur. Di bukit Golgota, Tuhan disalibkan.